Hai semuanya, kenalin aku Adil. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan sharing sedikit tentang topik yang sedang kalian tonton ini, yaitu 4 hal yang akan terjadi setelah kamu baru mulai berbisnis. Nah, kenapa sih penting kita mempelajari ini? Karena dari pengalamanku sendiri, aku memang terjun ke dalam sebuah bisnis itu memang tanpa ilmu sih, jadi emang langsung nekat terjun. Nah, cuma banyak hal banget yang terjadi di dalamnya yang sebetulnya jika kita pelajarin sebelumnya itu akan lebih gampang sih menurutku, karena kalau bisnis yang dimulai tanpa ilmu itu akan lebih lama lah, atau potensi kegagalannya itu akan lebih besar. Oke, langsung aja. Kenapa topik ini sangat relate untuk kalian? Karena memang em, inilah curahan hati yang dirasakan oleh teman-teman pebisnis yang baru mulai. Nah, sekali lagi aku disclaimer bahwa ini itu benar-benar berdasarkan dari pengalamanku pribadi, dan memang beberapa kali aku cerita sharing tentang pebisnis, sesama pebisnis, itu memang hampir seluruhnya mengalami hal ini sih. Hampir rata-rata aku belum pernah ketemu yang nggak ngalamin hal ini. Biasanya aku selalu percaya bahwa bisnis itu memiliki sebuah pola. Orang sukses itu juga memiliki sebuah pola. Biasanya kayak kita mulai kerja lebih keras, setelah itu kita gagal, kita belajar, habis itu kita bangkit lagi, terus habis itu kita coba lagi. Setelah itu mulailah kelihatan hilalnya, mungkin setelah kita ada di atas mungkin ada cobaan-cobaan tertentu. Nah, itu semua kita sebut dengan pola. Nah, yang 4 hal yang aku bagikan ini termasuk pola yang biasanya muncul ketika kita baru mulai berusaha. Nah, yang pertama itu adalah uang. Kebanyakan dari kita yang pengen mulai usaha itu biasanya sering kemakan judul-judul yang sangat indah lah, atau cerita-cerita yang sangat indah dari seorang pebisnis. Nah, yang dimana uang ini ketika kita mulai berbisnis, uang ini kayak unlimited, atau memang salah beberapa tujuan dari teman-teman di sini yang ingin berbisnis adalah ingin mencari bebas finansial. Itu tidak salah, namun ketika kita baru mulai berbisnis atau terjun dari dunia kerja mulai ke bisnis, itu benar-benar totally different. Kenapa? Karena satu, ketika menjadi seorang pebisnis itu yang harus disadari adalah kita tidak punya namanya fixed income. Nah, emang sih sering kita dengar kayak gini, tapi setelah kita ngerasain itu benar-benar beda sih. Bahwa ya kalau kita kalau di kerjaan misalnya, aku sih sendiri udah pernah kerja juga ya di salah satu perusahaan vendor dari sepatu Nike di Majalengka pada saat itu. Nah, memang yang aku rasain adalah kita itu memang mau gimana pun performa kita itu ya kita udah dapat fixed income. Artinya memang bulan depan kita udah bisa ngerencanain harus ditabung berapa, dan harus dikeluarin berapa, kita mau belanja berapa, dan lain-lain. Nah, tapi yang di sini ketika kita mulai berbisnis itu memang benar-benar tidak ada jaminan bahwa bulan depan kita udah dapat uang kembali nih. Jadi teman-teman, di sini solusi yang aku bisa tawarin adalah sebelum kalian mulai berbisnis atau terjun di bidang bisnis, coba deh sisihin dulu minimal 3 bulan dari biaya hidup kalian. Artinya kalian udah punya tabungan nih 3 bulan dari biaya hidup kalian. Nah, cuma memang kalau memang kalian nggak punya uang itu, nggak, misalnya pada saat kerja nggak berhasil menabung, ya nggak masalah. Cuma memang di sini aku cerita karena memang berdasarkan pengalamanku. Aku sendiri juga pada saat mulai bisnis itu memang nekat sih. Jadi uang itu cuma ada tabungan 7 juta. Setelah itu 7 juta itu sudah termasuk dengan modal pada saat itu. Nah, memang ya sekali lagi, kenapa uang ini aku taruh pertama, bahwa memang cerita di balik kesuksesan seorang pebisnis yang dihadirkan di YouTube, di TV, dan lain-lain itu indahnya. Mereka pada saat berjuang itu belum, nggak pernah tuh nampilin di sosmed bahwa ini loh aku nggak laku dan lain-lain. Nah, mereka nggak pernah nyeritakan itu. Nah, tapi setelah sukses barulah mereka nyeritakan kepahitannya dan kesedihannya dan lain-lain. Itu memang wajar karena yang tadi aku sebut itu adalah sebuah pola. Nah, yang harus kamu siapkan adalah uang hidup atau living cost tadi. Banyak yang bilang bahwa 3 bulan atau 6 bulan dan lain-lain, itu terserah lah. Yang penting kalau semakin kamu punya tabungan untuk hidup, itu akan semakin baik. Yang kedua adalah waktu. Nah, sekali lagi banyak pebisnis yang menceritakan bahwa memang enak sih berbisnis, bahwa kita bisa
liburan kapanpun, bisa libur kapanpun, bisa kerja kapanpun, mau malam, mau pagi, mau siang, terserah mau bangun jam berapa. Tapi tunggu dulu teman-teman. Nah, yang sangat membedakan ketika kamu kerja menuju bisnis itu adalah pada saat kerja kamu benar-benar diatur nih. 8 jam kerjamu itu udah benar-benar setting dengan SOP yang eh, rapi, dan dengan cara kerja yang rapi. Maksudnya sistem itu udah sangat bagus. Tapi bedanya di sebuah bisnis itu, kamu itu harus mengatur waktumu sendiri. Apalagi kalau belum punya karyawan, kamu adalah atasan dari dirimu sendiri. Jadi kalau kamu mau bangun siang, ya itu terserahmu. Tapi ya kembali lagi, dalam bisnis itu pada saat dibangun itu sangat-sangat membutuhkan apa ya, waktu dan tenaga yang sangat-sangat besar, sehingga kamu nggak bisa nih leha-leha bahwa yang tadi ketika kamu udah dijamin nih mau waktunya 8 jam aja, ya udah aku dibayar nih. Tapi kadang ketika kita berbisnis itu kita kayak selalu merasa bahwa kita itu kehabisan waktu. Nah, yang tadi yang merasa bahwa ketika kita mulai bisnis itu enak, terus habis itu kita bisa bebas mau ngatur waktu kapanpun, itu harus di apa ya, dipikirkan ulang sih teman-teman. Maksudnya mentalnya itu harus dirubah bahwa memang bisnis itu nggak bisa kayak gitu. Karena kamu awal-awal bisnis itu nggak punya karyawan, otomatis ya mungkin minimal kamu bisa kerja sekitar 15 jam. 15 jam, dan itu aku rasain sendiri ketika beberapa kali aku gagal dalam berbisnis. Aku juga nggak punya karyawan sampai ke apa, bisnis ke berapa, ke 15 ke 16 itu memang aku pernah. Jadi dari jam 7 pagi kita udah mulai ke pasar, terus habis itu jam 9 pagi kita udah mulai preparasi karena aku bikin kafe pada saat itu. Nah, setelah itu kita ngelayanin pelanggan, kita jadi kasir sendiri, kita jadi apa, chef sendiri. Nah, sampai akhirnya pada saat malam closingan ya kita hitung uangnya sendiri, kita bikin catatan laporan keuangan sendiri. Nah, setelah itu yang sangat-sangat buatku pada saat itu terharu adalah aku bisa kerja sampai jam 3 subuh. 3 subuh itu masih cuci piring sendiri, dan besok paginya kita harus bangun lagi pagi-pagi. Nah, ya memang kata orang bahwa berbisnis untuk mendapatkan bebas waktu dan bebas finansial yang tadi aku bilang. Tapi ya kembali lagi, kamu belum punya namanya sistem. Kamu harus ngebaca dulu bisnismu ini bisa ngerekrut karyawan apa enggak. Nah, kalau kamu mau ngakalin itu, misalnya bisnismu udah terlanjur udah misalnya bisnismu udah sangat laku nih. Nah, ya kamu bisa ngakalinnya ya dengan ngerekrut karyawan. Nah, cuma ya sekali lagi, biasanya karyawan itu kan baru pada level operator misalnya. Nah, kamu butuh nih namanya supervisi. Nah, butuh lagi namanya manajer. Nah, ketika kamu terjun di bisnis, semua dari organisasi itu kamulah orangnya. Jadi kamu adalah superhero dari bisnismu sendiri. Nah, kalau ditanya capek, ya capek. Kalau ditanya kayak nggak punya waktu, ya nggak punya waktu. Lah, tapi kok bisnis, katanya bisnis punya waktu, tapi kok malah kerja sampai 15 jam ya? Ya kayak tadi, bahwa kamu nggak punya siapa-siapa untuk bisa disuruh. Dan solusi yang bisa aku bagi teman-teman adalah kamu bisa coba untuk nulis apa saja sih kegiatanmu dalam satu hari terhadap bisnismu. Misalnya pergi ke pasar, terus habis itu belanja, habis itu masak, preparasi, ya, bikin marketing, bikin konten marketing, terus habis itu laporan keuangan dan semacamnya. Nah, itu coba kamu tuliskan agar nanti kamu bisa ngeliat nih, oh ternyata aku nggak perlu melakukan ini dulu, aku bisa mempersingkat dan lain-lain, sehingga nanti waktumu itu nggak ini sih, nggak bias, kayak kamu bisa ngelakukan bebas gitu loh. Artinya memang kamu harus pintar-pintar juga ngebagi nih, kapan waktumu untuk keluarga, kapan waktumu untuk life balancing, kapan waktumu untuk memang usaha. Nah, sebaiknya sih seperti itu agar kamu juga terus semangat ketika berusaha. Oke, nah solusi yang kedua yang bisa aku kasih itu, coba kamu pelajarin Pareto, prinsip dari Pareto sendiri, yang dimana ketika kita melakukan 20% dari total keseluruhan aktivitas kita itu, kita emang pilih 20% itu yang menghasilkan 80%. Nah, kebanyakan dari teman-teman ketika kita nggak pandai nge-arrange waktu kita, itu kita melakukan 80% untuk menghasilkan 20%. Nah, coba deh kamu bisa cari di YouTube gitu Pareto System dan lain-lain, itu sangat keren banget. Oke, nah yang ketiga itu soal tenaga.
Jadi memang sekali lagi, ketika kamu tidak bebas waktu dan tidak bebas finansial pada saat memulai bisnis, otomatis yang dikorbankan adalah tenaga. Seperti yang aku katakan tadi, ketika aku baru mulai bisnis, seluruhnya aku tidak pernah punya karyawan sampai akhirnya pada saat ini aku punya, alhamdulillah, lumayan karyawan. Jadi tenaga itu memang ada salah satu modal utama sih bagi pebisnis pemula, karena memang kita bisa membayar diri kita sendiri, atau kita ya itu dengan kita bekerja artinya kita bisa nge-save uang yang harusnya kita bayarkan ke karyawan tadi. Nah, seperti yang aku cerita tadi bahwa memang selama 15 jam aku kerja itu memang sangat-sangat capek sih. Nah, yang harus kamu lakukan ini adalah menjaga staminamu, atau mungkin minum air putih yang banyak, atau pokoknya jaga kesehatan lah, karena memang kamu adalah one man show, dimana ketika kamu nggak hadir dalam bisnismu, ketika itu juga eh, penghasilan itu nggak ada. Ya memang dikatakan bahwa memang ini masih kuadran level 2, di mana kamu masih self employee. Nah, itu memang biasanya mayoritas ketika orang mulai berbisnis memang baru masuk ke self employee dulu. Nah, yang keempat ini yang paling menarik adalah ini sih, omongan orang. Nah, jadi memang karena sini sih kita dibesarkan oleh mayoritas itu memang ke karyawan sih, mayoritas banget sih, memang kelihatan bahwa memang kita dari sekolah, kuliah dan lain-lain, kita memang agak jarang untuk diajarkan gimana sih cari berbisnis, bahwa memang kita di set untuk setelah ini kita harus kerja. Nah, orang tua aku sendiri itu memang dua-duanya karyawan ya, jadi memang agak sulit untuk meyakinkannya. Nah, itulah yang terjadi, bahwa memang pada saat kita mulai bisnis itu omongan-omongan orang itu sangat mengganggu sih menurutku. Nah, itu memang pilihan hidup. Walaupun banyak tips diantaranya ngasih tahu bahwa omongan mereka itu dibiarkan aja, tapi menurutku itu tetap sangat-sangat mengganggu. Karena pada saat aku pertama kali mulai bisnis, memang yang paling menentang itu adalah orang tuaku, dimana alhamdulillah pada saat aku kuliah memang pada situ aku berkesempatan untuk keliling beberapa negara, dan juga student exchange beberapa kali, dan itu memang harapan dari orang tuaku itu memang untuk kerja sih sebenarnya. Nah, makanya pada saat pertama kali aku lulus, aku kerja dulu 1 tahun, setelah itu aku resign. Dan memang tidak hanya orang tua yang ngomongin itu, tapi ya seperti yang banyak cerita-cerita lain adalah tetangga, temen, atau bahkan orang yang nggak kenal tiba-tiba bisa ngomongin kita kayak, kerja di mana mas? Saya jualan aja sih pak. Kayak misalnya dia nggak terlalu dukung sih. Nah, ya itu tadi kayak aku bilang, memang pada proses ini sangat-sangat mental kita yang dijaga sih, bahwa memang mereka akan bisa ngomong sepedas mungkin, atau apa ya, kayak nggak memperdulikan hati kita lah, dimana kita udah bermimpi untuk memperbaiki ekonomi, mungkin ekonomi keluarga atau ekonomi kita sendiri, tapi di satu sisi kita malah diejekin. Karena memang dulu sih tetangga aku pernah dapat, dulu aku pernah jualan ini ternak lele sih ya, terus ditanya memang kayak, mas kuliahnya ini ya apa, peternakan ya? Oh enggak pak, teknik kimia. Hah, kimia kok larinya ke ikan? Iya pak, mau jualan. Oh, cari kerja sana mas. Wah itu kayak kayak memang benar-benar kayak langsung nusuk ke jantung sih memang. Memang beberapa kali juga keluarga besar sempat nanya, bahwa kayak memang bilang bahwa eh, jualan itu nggak ada masa depannya. Ya memang itu aku akui wajar banget, dan reaksi kita terhadap itu memang pada saat itu memang wajar sih, marah, tapi kita harus bisa pandai menahan menahan apa ya, sikap sikap kita terhadap omongan itu. Karena memang pada saat itu aku memang marah, tapi aku tidak menunjukkan, cuma memang marah dalam hati, dan memang aku jadikan marah tadi adalah sebagai tenaga tambahan untukku berusaha lebih keras lah, untuk membuktikan suatu saat nanti akan bisa lah. Alhamdulillah pada saat sekarang sudah diberikan rezeki lah untuk bisa ya membagi sharing ini. Yap, itulah tadi 4 hal yang bisa aku sharing, apa yang akan terjadi setelah kita baru mulai berbisnis. Teman-teman, yang aku ingin garis bawahi di sini ya adalah
bisnis itu punya sebuah pola. Nah, yang harus kamu lakukan adalah masuk ke dalam polanya itu. Nah, 4 hal tadi itu adalah pola yang akan terjadi untuk menguatkan mentalmu. Nah, kalau dari aku pribadi itu ada 2 hal yang paling mempengaruhi keberhasilan dari suatu bisnis, yaitu satu mental dan juga teknis. Nah, mental itu hanya bisa didapatkan oleh waktu sih, kayak memang bisa kita harus ngerasain ditolak, kita harus ngerasain diremehin, kita harus ngerasain gimana sukses, kita harus ngerasain pengkhianatan atau apapun, nah banyak hal lah. Nah itu ngebuat mental kita sebagai seorang pebisnis itu nggak lembek lagi. Ya, ya memang kalau misalnya rezekinya mau tinggi ya pasti bebannya biasanya lebih tinggi. Nah, terus yang teknis itu menurutku bisa dipelajari seiring berjalannya waktu, mau pada saat mulai usaha ataupun sebelum mulai usaha, dan banyak banget seminar yang bisa kalian ikutin di dunia ini. Bahkan aku sendiri juga selama 3 tahun berbisnis itu seluruhnya ngikutin seminar-seminar dari YouTube aja sih secara gratis. Ya, paling itu aja yang bisa aku share. Terima kasih telah nonton video ini. Kalau ini bermanfaat silahkan bagikan ke teman-teman kalian.